Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari surat Maryam. Kita insyaallah mentadabburi ayat-ayat mulai dari ayat 29 dari ayat 27 dan seterusnya. Masih berkaitan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Pada pertemuan sebelumnya yaitu telah kita jelaskan bagaimana Maryam akhirnya melahirkan Nabi Isa, kemudian ketika dia lahir maka Nabi Isa pun berbicara dengan Maryam dengan perkataan-perkataan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di mana Nabi Isa berkata, Allah berfirman, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Tiba-tiba ada suara dari bawah. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah Nabi Isa yang berkata, alla tahzani, jangan kau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, sungguhnya Tuhanmu telah mengalirkan anak sungai di bawahmu. Wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak untukmu. Dan seterusnya. Intinya setelah Maryam melahirkan Nabi Isa, kemudian Maryam menggendong Nabi Isa pulang ke kampungnya. Dia berani membawa Nabi Isa pulang ke kampungnya, bertemu dengan masyarakat yang tentu semua akan mencela dia. Karena dia sudah melihat keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah tatkala dia hendak melahirkan. Maka dia yakin bahwasanya Allah akan menolongnya. Apalagi menurut pendapat sebagian ahli tafsir, Nabi Isa telah berbicara dengan dia ketika baru lahir. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini semua hal-hal yang dialami oleh Maryam membuat dia tenang sehingga dia berani membawa anaknya Isa pulang ke kampungnya, sementara kita tahu bahwasanya dia tidak memiliki suami. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka begitu melihat Maryam membawa anak, padahal mereka tahu Maryam adalah putri dari orang yang istilahnya sangat soleh di kaumnya, sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya bapaknya Maryam adalah kepala ulamanya tatkala itu. Kemudian punya anak Maryam, sejak kecil sudah dididik untuk beribadah, bahkan terbiasa menjauh dari kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba menghilang, orang semua menyangka dia beribadah. Tiba-tiba dia muncul bawa anak. Ini ujian yang sangat sangat besar. Maka mereka tidak bisa menerima pemandangan seperti itu. Akhirnya mereka langsung menuduh Maryam telah melakukan perzinahan. Maka mereka berkata, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, yaitu maksiat yang sangat besar. Syai'an fariyya dia tafsirkan itu aziman, perkara yang besar. Kemudian mereka melanjutkan celaan mereka. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudarinya Harun, ayahmu bukanlah lelaki yang buruk dan ibumu bukanlah seorang wanita pezina. Artinya kenapa kau bisa berzina seperti ini sementara kau bukan dari keturunan keluarga yang buruk, Kau bukan dari keturunan keluarga yang buruk. Perhatikan di sini, mereka tatkala mencela Maryam ada dua tafsir. Ada yang mengatakan mereka heran bagaimana Maryam bisa berzina sementara dia dari keturunan yang baik-baik. Bapaknya adalah kepala ulama sementara ibunya adalah wanita salehah. Dan pendapat kedua dari kalangan para tafsir mengatakan maksudnya mereka semakin mencela. Sudah kau berzina sementara kau dari keluarga baik-baik. Seandainya kau dari keluarga yang buruk berzina, wahai Maryam, itu sudah perkara yang besar. Apalagi ternyata kau dari
keluarga yang baik-baik, tidak pantas kau menyelisihi ya kebaikan keluargamu ya. Sehingga mereka mengatakan maka na abuka imra'asau maka na abuki imra'asauin, ayahmu bukanlah orang yang buruk, wa makanat ummuki bagiya, ibumu bukanlah wanita pezina. Dari mana kau melakukan hal tersebut ya? Dan ini isyarat dalil bahwasanya kondisi kedua orang tua sangat mengaruhi seorang anak ya. Kalau suatu keluarga terbiasa melakukan suatu keburukan, maka anaknya terbawa dengan tradisi tersebut adalah hal yang biasa. Seperti pepatah kita bahwasanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dan ini benar. Ini benar ya. Meskipun tidak selamanya demikian, namun ini kebiasaan bahwasanya kalau orang tuanya demikian, anaknya pun demikian. Ya, seandainya ibunya Maryam adalah seorang wanita berzina, kemudian Maryam berzina, adalah perkara yang wajar karena dia keturunan tukang maksiat, keturunan pezina. Tetapi tidak, bapaknya kepala ulama, ibunya wanita soleha, kemudian tiba-tiba dia berzina. Oleh karenanya ini adalah perkara yang besar bagi Maryam. Ya. Di sini ketika mereka berbicara dengan Maryam, mereka mengatakan ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Jadi permasalahan Harun alaihissalam adalah seorang nabi dan antara dia dengan Maryam sangat jauh ya. Harun di zaman Nabi Musa alaihissalam, antara Nabi Musa sampai ke Nabi Isa jauh sekali ya. Nabi Musa, habis Nabi Musa kemudian masih ada nabi-nabi yang lainnya, kemudian sampai Nabi Daud, baru kemudian akhirnya Nabi Isa yang terakhir ya. Jadi sangat jauh. Ya, ratusan tahun, entah ribuan tahun ya. Berapa kurun, banyak sekali antara Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam. Lantas apa maksud Harun di sini? Maka di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Maksudnya Maryam adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam. Maryam adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam. Saudaranya Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Artinya dia keturunan orang soleh, keturunan Nabi Harun. Sehingga ini semakin buat dia tercela. Engkau keturunan Nabi Harun, bapakmu adalah ulama, ibumu adalah wanita soleh. Kenapa kau berzina? Ya ukhta Harun. Tidak pantas kau melakukan ini. Kau keturunan Nabi Harun. Ya sama seperti seorang ya, dalam bahasa Arab kalau dia keturunan Bani Tamim dikatakan ya akha Tamim. Ya bukan bukan maksudnya engkau adalah saudaranya Tamim, tapi engkau adalah keturunan dari Bani Tamim, dikatakan ya akha Tamim. Sama seperti ini. Ya ukhta Harun, yaitu engkau adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam. Ini pendapat yang kedua bahwasanya Maryam punya saudara namanya Harun dan dia adalah orang yang saleh ya. Dia adalah orang yang saleh sehingga kemudian mereka juga heran kenapa Maryam melakukan perbuatan seperti sementara saudaranya Harun adalah orang yang saleh. Ini pendapat kedua, pendapat yang kuat karena berdasarkan hadis ketika sebagian sahabat pergi ke Bani Najran, orang Nasara, kemudian mereka mengkritisi Al-Quran. Mereka mengatakan dalam Al-Quran disebutkan ya ukhta Harun. Bagaimana dalam Al-Quran sementara Harun jaraknya jauh, mungkin ratusan tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya sahabat ini pulang ketemu dengan Nabi SAW, maka menanyakan akan hal ini. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya mereka Bani Israel dulu menamakan orang-orang mereka dengan nama-nama Nabi dan nama-nama orang saleh. Dengan nama-nama Nabi dan nama-nama orang saleh. Ya, dan sehingga Harun di sini bukan Harunnya Nabi Musa, tetapi Harun orang saleh saudaranya Maryam. Ini pendapat yang kedua, ini sesuai dengan hadis ya. Wallahu a'lam bishawab. Dua pendapat ini kuat ya. Dua pendapat ini kuat, bisa jadi memang Maryam punya saudara namanya Harun sebagaimana dalam hadis tersebut ya, yang Nabi jelaskan bahwasanya Bani Israel biasa menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi dan nama-nama orang soleh. Di antaranya Harun. Atau memang dia keturunan Nabi Harun alaihissalam dari suku Lawi ya. Allah alam bisawab. Dan ini juga dalil bahwasanya orang-orang Nasara sejak dahulu sering mencari hal-hal yang untuk mengkritisi Al-Quran. Mereka dapati dalam Al-Quran Allah berfirman ya ukhta Harun. Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Sehingga mereka mengatakan ini Al-Quran salah. Harun kan di zaman Nabi Musa. Tapi Nabi membantah, Nabi jelaskan Harun di situ bukan Harunnya Nabi Musa alaihissalam. Intinya perbuatan Maryam ini sangat aneh ya. Berzina sementara dia keturunan Nabi Harun alaihissalam atau saudaranya Harun orang yang sangat soleh. Bapaknya
kepala ulama, ibunya orang saleh, keluarga baik-baik, kok tiba-tiba dia berzina. Ini semakin memperburuk Maryam, tuduhan yang mereka berikan kepada Maryam. Apa yang dilakukan oleh Maryam? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asyarat ilaih, ya. Maka kemudian Maryam pun memberi isyarat kepada Nabi Isa, yaitu seakan-akan Maryam mengatakan, tanyain dia, karena Maryam sudah bernazar tidak akan berbicara kepada seorang pun. Ya, fa asyarat ilaih. Maryam menunjukkan kepada Isa yang masih kecil, yang masih digendong. Mereka berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa berbicara dengan orang yang masih digendong? Mereka menganggap bahwasanya Maryam mengejek mereka, ya. Ini lebih parah lagi, sudah berzina ngejek lagi, suruh ngomong sama si bayi. Jadi enggak mustahil. Sehingga mereka semakin marah. Bagaimana wanita pezina ini ketika dimintai pertanggungjawaban, dicela, malah suruh nanya kepada anak yang masih digendong, ya. Kemudian tiba-tiba setelah mereka mengatakan bagaimana kita bisa ngomong kepada anak yang masih digendong, tiba-tiba Nabi Isa yang masih kecil digendong berbicara, qala inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah telah memberikan aku Alkitab yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan aku untuk mengerjakan salat dan untuk bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan memerintahkan aku atau menjadikan aku berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikan aku seorang yang kasar, sombong. Wassalamu alayya yauma wulidtu, keselamatan bagiku di mana aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan ketika aku meninggal dunia. Wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan, ya. Perhatikan di sini, ketika mereka mengingkari Maryam, kata Allah fa asyarat ilaih, maka Maryam pun beri isyarat kepada Nabi Isa. Artinya Maryam mengatakan ngomong sama Nabi Isa. Ini dalil bahwasanya isyarat kalau dipahami maka maknanya seperti kalam, ya. Oleh karenanya jangan kita menyangka bahwasanya hanya perkataan kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, isyarat juga dicatat. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang pengumpat dan lumazah. Sebagian ulama mengatakan humazah atau lumazah salah satunya adalah mengejek dengan isyarat, dengan kerlingan mata, dengan mencibir, itu namanya lumazah atau humazah. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum, jangan kalian melamaz diri kalian, yaitu jangan kalian mencela selain kalian. Ada sebagian ulama menafsirkan alamaz artinya mencela dengan lirikan mata, dengan cibiran. Hati-hati, maka seorang waspada. Yang dicatat oleh Allah bukan cuma perkataannya yang nyata, bahkan isyarat-isyarat. Kalau itu mengandung dosa, maka akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau isyarat saja tercatat, apalagi benar-benar status yang dicatat, yang ditulis di medsos, maka itu benar-benar adalah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang kita bicarakan, tapi yang kita tulis, yang kita isyaratkan, semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini Nabi Isa berkata, qala inni Abdullah. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya. Di sini perhatikan kata Nabi Isa alaihissalam, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ya. Subhanallah, perkataan pertama yang Nabi Isa ucapkan, ya, aku adalah hamba Allah, dan ini bantahan telak, ya. Bantahan telak kepada Nasara. Nasara yang mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Kemudian kata
Nabi Isa, atani al-kitab. Allah memberikan kepadaku, Allah telah, di sini atani, ya. Atani, ini ata, ini adalah fi'il madhi, ya. Ya. Al-fi'il al-madhi, ya. Fi'il madhi itu menunjukkan past, ya, telah berlalu, ya. Ya, al-kitab memberikan kepadaku al-kitab maksudnya Injil. Wa ja'alani, dia telah menjadi, sama fi'il madhi juga, fi'il madhi, ya. Fi'il madhi yang sama aja. Dia telah menjadikan aku, yaitu telah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, menjadi aku berkah. Penuh berkah dimanapun aku berada. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala kenapa menggunakan fi'il madhi ataniyal kitab? Allah memberikan aku Injil. Padahal Allah mengatakan ketika Nabi Isa masih kecil dia belum dapat Injil. Tapi Nabi Isa menggunakan fi'il madhi, aku telah diberikan Alkitab dan aku telah dijadikan nabi. Dia belum menjadi nabi, masih kecil. Pendapat yang kuat dia nanti jadi nabi setelah dia dewasa. Tetapi waktu kecil dia udah ngomong. Terus kenapa menggunakan fi'il madhi? Ya, ada jawabannya. Karena untuk menjelaskan, ya, ini semua sudah tercatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Atau maksudnya menggunakan ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua, maksudnya menggunakan, ini sering saya sampaikan, menggunakan fi'il madhi sebagai pengungkap masa depan karena merupakan suatu yang pasti. Kalau kita mau artikan, sebenarnya Nabi Isa sedang berkata, Inni Abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, yaitu Allah akan memberikan aku Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah akan menjadikan aku seorang nabi. Tapi di sini Nabi Isa mengungkapkan dengan fi'il madhi, yaitu aku telah diberikan Alkitab, aku telah dijadikan nabi, padahal belum jadi nabi. Dan itu adalah uslub dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang pasti di masa depan dengan fi'il madhi. Dan ini sering dalam Al-Quran banyak. Allah mengungkapkan suatu masa depan dengan fi'il madhi. Padahal fi'il madhi menunjukkan past. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya pasti terjadi. Suatu seakan-akan sudah terjadi padahal belum. Ya, maka digunakan fi'il madhi seakan-akan sudah terjadi padahal belum. Kenapa diungkapkan dengan masa depan dengan fi'il madhi, dengan fi'il yang past, untuk meyakinkan bahwasanya pasti terjadi. Ini metode uslub dalam bahasa Arab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya. Aku dijadikan penuh berkah. Apa maksudnya penuh berkah di sini? Maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Isa, ya, di antara keberkahannya dia adalah mualliman lil khair. Ya, selalu mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan. Di mana-mana dia tidak pernah berhenti dari menyampaikan kebaikan, ceramah, menyampaikan nasihat. Ya, waktunya tidak ada yang terbuang-buang. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, ya. Ini orang seperti ini jarang, ya. Kita tidak selalu memberikan nasihat, kita selingi dengan berbagai macam canda dan tawa. Jarang-jarang. Tapi Nabi Isa dimanapun dia berada, kasih ceramah atau nasihat, sehingga dia berkah di mana saja. Dia berkah kenapa dia memberikan kebaikan kepada orang lain, ya. Kalau kita ingat seperti ini, kadang saya ingat Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kalau sedang bersafar sama kita, di mana saja dia entah baca Quran, entah kita lagi duduk kemudian dia menyampaikan nasihat, kalau ketemu maka dia intinya berusaha memberikan manfaat sehingga tidak ada waktu yang terbuang-buang. Berkaitan mubarakan artinya berkah bagi orang sekitarnya. Dimanapun dia berada dia mendatangkan keberkahan, ya. Dan ini juga para ulama mengatakan cirinya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dimanapun beliau berada beliau selalu menyampaikan nasihat-nasihat kepada
orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian di antara makna mubarakan ya adalah kana qadiyan lil hawaij. Ini perkataan Dhahak, yaitu selalu memenuhi kebutuhan orang lain. Artinya selalu membantu orang lain, orang lain. Dia bantu dengan tenaganya, dia bantu dengan nasihatnya. Ada orang susah dia datangi. Ini Nabi Isa demikian. Makanya dia disebut dengan berkah. Ya, maksudnya makna berkah ini berkaitan dengan manfaat kepada orang lain. Ya, makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajarati lama barakatuha ka barakatil muslim. Haditsuni ma hiya. Sungguhnya di antara pohon-pohon kata Nabi ada suatu pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Sampaikanlah kepada aku pohon apakah tersebut. Dan Nabi jelaskan pohon tersebut adalah pohon korma. Kenapa pohon korma disebut pohon berkah? Karena seluruh bagian tubuhnya bermanfaat. Jadi seorang mau dikatakan dia berkah, dia bermanfaat bagi sesamanya. Kalau dia di rumah dia berkah bagi keluarga, manfaat bagi istrinya, manfaat bagi anaknya, manfaat bagi orang-orang rumah, dimanapun dia berada. Kalau dia lagi di luar, dia berkah bagi pegawainya, pada bosnya, terhadap temannya. Sebut orang tersebut berkah. Sebagaimana pohon korma yang senantiasa berkah tu'ti ukulaha kullahinin. Memberikan hasilnya setiap saat. Itulah disebut dengan orang berkah. Itulah sifat Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dimanapun Nabi Isa berada, dia memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan sebaliknya, mengganggu orang lain dengan perkataannya, dengan statusnya, dengan celotehnya, dengan cuitannya, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, inilah sifat Nabi Isa alaihissalam. Perhatikan di sini, ini juga ada bantahan kepada Qadariyah, ya. Sebagaimana disebut oleh Imam Malik rahimahullah taala. Qadariyah berpendapat bahwasanya Allah tidak mentakdirkan perbuatan kita, ya. Bahwasanya kita ibarat seperti robot diciptakan oleh seseorang, kemudian robotnya dibiarin aja, tidak diatur lagi. Kalau dalam kita tidak, kita beriman dengan takdir, bahwasanya kita punya keinginan, tapi keinginan kita di bawah keinginan Allah. Kata Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin." Kalian tidak berhendak kecuali di bawah kehendak Allah. Di antara buktinya ini, Nabi Isa berkata, Allah berikan aku kitab, Allah berikan aku Injil, nanti di kemudian Allah jadikan aku nabi. Yang jadikan semua Allah, bukan usaha Nabi Isa sendiri. Allah jadikan Nabi Isa seorang nabi, Allah menjadikan Nabi Isa, menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati, menyuruh aku untuk salat bayar zakat. Wa barran, Allah menjadikan aku berbakti kepada orang tua. Dan ini semua bantahan kepada Qadariyah yang mengingkari bahwasanya Allah turut andil dalam menjadikan seorang sukses atau tidaknya, ya. Ya, kalau kita beriman kepada takdir, Allah berikan kita kemudahan, kita bilang alhamdulillah, ya. Allah berikan kita kemudahan. Baik. Kita lanjutkan, ini sudah saya hapus dulu. Kemudian Nabi Isa masih berbicara. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Di sini kita lanjutkan. Nabi Isa masih berbicara di hadapan Bani Israel dan Allah mewasiatkan kepada aku bis salati waz zakat, untuk salat dan zakat. Ini dalil bahwasanya salat adalah syariat sejak dahulu, sama seperti puasa. Ya, kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh umat terdahulu, kalian mereka juga berpuasa. Nabi Musa berpuasa,
Ya, kata Nabi SAW, Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun, kata Nabi SAW, fasamahu Musa syukran lillah. Nabi Musa pun berpuasa karena bersyukur kepada Allah diselamatkan dari kejaran Firaun. Jadi di antara ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para anbiya, di antaranya salat. Cuma memang kita tidak tahu berapa rakaat, bagaimana caranya. Tapi mereka juga salat. Nabi Isa juga disuruh salat. Was zakat dan zakat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya zakat di sini? Apa maksudnya? Ada dua pendapat. Khilaf. Yang pertama mengatakan zakat harta. Sebagaimana biasa kita tahu zakat harta. Yang kedua zakat sini maksudnya tazkiyah. Zakat sama dengan at-tazkiyah, yaitu pensucian jiwa. Kenapa? Zahirnya zakat, makanya kata Nabi Isa, wa zakat wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya, selama aku masih hidup, ya. Selama aku masih hidup. Selama hidupku. Kenapa para ulama ada yang berpendapat bukan zakat harta tapi zakat, maksudnya di sini adalah tazkiyah, pensucian jiwa, karena mereka mengatakan Nabi Isa miskin. Nabi Isa miskin seumur hidup. Beliau miskin seumur hidup. Bahkan disebut oleh sebagian ahli tafsir, seperti Ibnu Atiyah dalam Tahrir wa Tanwir, ya, dalam Muharrar Wajiz, disebutkan bagaimana Nabi Isa alaihissalam dia tidak punya rumah. Beliau sangat tawadhu, di puncak tawadhu. Beliau berjalan dengan baju yang terbuat dari baju yang sederhana. Kemudian beliau duduk di atas tanah. Beliau tidur dimanapun beliau lelah, tidur di tempat tersebut, di padang, di pohon-pohon, di mana-mana. Sehingga beliau tidak punya rumah. Beliau tidak punya rumah. Saking terus timbul pertanyaan, bagaimana beliau bayar zakat sementara beliau tidak punya rumah? Berarti zakat yang dimaksud dalam ayat ini adalah mensucikan jiwa. Nabi Isa alaihissalam, subhanallah, ya, hidupnya sangat miskin seumur hidup. Bagaimana bayar zakat? Pendapat kedua, pendapat pertama mengatakan zakat ini zakat, benar-benar zakat. Artinya kalau aku mampu suatu saat punya kemampuan berzakat, aku akan berzakat. Kalau tidak, aku tidak mampu, maka ini menjadi syariat bagi pengikutku, bagi orang-orang yang beriman kepadaku. Jadi sebenarnya ada sedekah juga. Zakat maksudnya sedekah, ya, yaitu sedekah. Ya, bahwasanya bukan cuma dalam syariat Islam ada sedekah, dalam syariat Nabi Isa juga ada namanya sedekah. Madum tu hayya, selama aku masih hidup. Kemudian wa barram bi walidati, aku dijadikan berbakti kepada ibuku. Dijadikan berbakti kepada ibuku. Ya, karena Nabi Isa alaihissalam tidak punya ayah. Tidak punya ayah. Walam yaj'alni, Allah tidak menjadikan aku, Allah tidak menjadikan aku jabbaron, sombong, kasar, ya, celaka, syakian, celaka. Ya. Oleh karena Nabi Isa adalah seorang hamba yang sangat taat kepada ibunya, karena Allah menjadikan berbakti kepada ibu. Ini Nabi Isa menyebutkan amal-amal yang luar biasa yang harus kita perhatikan. Berarti solat itu amalan luar biasa, zakat amalan luar biasa, berbakti kepada ibu, ya, kalau punya ayah, berbakti kepada ayah, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang luar biasa yang Nabi Isa ucapkan untuk didengar oleh Bani Israel. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan tidak menjadikan aku jabbar, sombong, membunuh orang, merendahkan orang. Tadi kita katakan Nabi Isa sangat tawadhu, syaqiyan, tidak celaka. Sebenarnya mengatakan ini dalil bahwasanya, ya, dalil kalau ada orang durhaka kepada orang tuanya, maka dia pasti sombong dan celaka. Dia pasti sombong dan celaka. Kalau sama orang tuanya saja yang melahirkan dia, yang merawat dia sejak kecil, yang perhatikan dia, dia durhaka, ya ini orang sombong. Pasti sombong, pasti celaka, pasti kurang ajar, pasti terkumpul keburukan kepada dirinya. Ya. Kalau sama orang tuanya akhlaknya buruk, bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Oleh karena ini di antara wasiat atau ucapan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita lanjutkan. Setelah itu Nabi Isa berkata, ya, kita di sini, ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa masih melanjutkan perkataan Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Yang artinya keselamatan atasku, wassalamu, keselamatan atasku hari aku dilahirkan, ketika aku dilahirkan, dan ketika aku mati, ketika aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan. Dibangkitkan. Perhatikan di sini. Di sini ada 3 keselamatan atasku. Kapan? Ketika aku dilahirkan, 1. Ketika aku wafat, 2. Ketika aku dibangkitkan, 3. Di sini kata para ulama, kenapa Allah menggunakan as-salam di sini? Pakai ma'rifat, as-salam. Ini ma'rifat. Ya. Ada alif lamnya. Sementara ketika Allah berbicara tentang Nabi Yahya sebelumnya, dia juga berkata wasalamun. Allah berkata wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan keselamatan bagi Yahya tatkala dia dilahirkan, tatkala dia meninggal, tatkala dibangkit. Tapi Allah tidak menggunakan as-salam, tapi salamun nakirah. Salamun. Apa bedanya as-salam ini dengan salam di Nabi Yahya? Ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang cukup menarik, yaitu cukup kuat. Di sini kata sebagian ahli tafsir, as-salam sini, alif lam sini untuk memberi istighraq, yaitu mencakup seluruh keselamatan. Alif lam ya lil istighraq. Yaitu mencakup seluruh jenis keselamatan. Terus kenapa disebutkan 3 kondisi ini? Kenapa disebutkan 3 kondisi ini? Pertama, inilah kondisi-kondisi yang seorang manusia sangat butuh keselamatan. Waktu dia lahir, dia sangat butuh keselamatan. Betapa banyak orang lahir dalam kondisi cacat, dalam kondisi meninggal. Banyak ya. Ketika mau mati juga tidak tahu matinya kayak apa, su'ul khotimah atau matinya buruk dan lain-lainnya. Kemudian dibangkitkan juga butuh keselamatan, jangan dibangkitkan dalam kondisi terhina. Ini 3 kondisi yang sangat dibutuhkan oleh seorang. Waktu dia lahir, waktu dia meninggal, waktu dibangkitkan. Allah mengatakan Nabi Isa selamat pada 3 kondisi yang sangat genting ini. Ini 3 kondisi genting. Selamat, lahir selamat, kemudian dibangkitkan juga, mati juga dalam kondisi selamat, dan dilahirkan juga dibangkitkan dalam kondisi selamat. Kemudian kedua, kenapa kondisi ini? Inilah 3 kondisi yang Yahudi ya dan Nasara tersesat di sini. Ya. Kondisi lahir kata Yahudi Isa anak zina. Kondisi meninggal, wafat, kata Yahudi dan Nasara, Isa disalib, ditangkap dan disalib. Ya, kemudian ketika dibangkitkan, kata Yahudi, Isa dibangkitkan
bersama orang-orang kafir. Bersama orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia merubah-rubah Taurat. Saya ulang, inilah kenapa Allah menyebutkan 3 kondisi ini. Yang pertama sebabnya ini, kedua sebabnya ini. Jadi Nabi Isa lahir, kondisi lahir, kondisi wafat, kondisi dibangkitkan. Kondisi lahir, orang Yahudi menuduh Isa anak zina, dan ini kita dapati dalam Perjanjian Baru atau dalam Injil, bahwasanya Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, disebutkan ketika dia dalam kondisi mengandung, dia sudah tunangan sama Yusuf, namanya Yusuf An-Najjar. Belum terjadi pernikahan. Tahu-tahu dia sudah mengandung, sehingga mereka mengatakan Maryam itu berzina sama Yusuf An-Najjar, Yusuf dari Nazaret. Yang Najjar maksudnya dia tukang kayu. Ya, dan ini tuduhan orang Yahudi, bahwasanya buktinya dia belum menikah udah punya anak. Berarti sudah mengandung maksudnya. Setelah itu dinikahi oleh, dalam buku mereka, dalam Injil, setelah itu Yusuf Nazaret menikahi Yusuf An-Najjar, tukang kayu ini menikah dengan Maryam, tapi sudah terlanjur mengandung. Nah, kata orang-orang Yahudi, anak zina. Anak zina. Ibunya sudah mengandung, belum punya suami. Dan ini tuduhan keji kepada Maryam. Oleh karena dalam banyak ayat, ya, Allah memuji Maryam dengan mengatakan, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam putrinya Imran yang menjaga kemaluannya, subhanallah. Kemudian Yahudi mengatakan dia berzina, punya anak namanya Isa. Isa, ya, bin Yusuf An-Najjar. Ini tentu tidak benar. Yang kedua, mereka baik Yahudi maupun Nasara, ya, menyangka bahwasanya Nabi Isa disalib, ya. Mereka berkata, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah, kami telah membunuh. Dan Yahudi memang bekerja sama dengan Romawi, kemudian dia tunjukkan tentang Isa kepada Romawi, akhirnya ditangkap, akhirnya bisa dibunuh, dan mereka bangga dengan hal tersebut. Karena di antara sifat orang Yahudi adalah membunuh Nabi. Wa qatlahumul anbiya, tukang bunuh Nabi. Dan itu diakui orang Nasara. Makanya Nasara menjadikan salib adalah suatu yang luar biasa, karena itu adalah simbol keselamatan mereka. Kalau Nabi Isa tidak disalib, kita tidak ada yang selamat. Karena Nabi Isa memang diutus oleh bapaknya, Allah Subhanahu wa taala, untuk disalib agar bisa menebus dosa-dosa manusia. Jadi Yahudi maupun Nasara meyakini Nabi Isa wafat dalam kondisi disalib. Tapi Allah bantah, kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, akan tapi diserupakan dengan Nabi Isa. Ada yang diserupakan, ada yang berkhianat muridnya diserupakan dengan Nabi Isa, ya. Seperti yang disebut dalam Injil Barnabas, itu namanya Yudas Iskariot, ya. Kemudian dia dirupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Kata Allah, barrafa'ahullahu ilaihi, bahkan kami angkat Nabi Isa, diselamatkan. Maka Nabi Isa selamat tatkala meninggal pun selamat. Dia meninggal dalam kondisi bukan disalib, bukan dibunuh, maka dia keselamatan ini, selamat. Ketika akan wafat juga Nabi Isa selamat. Nanti wafatnya menjelang hari kiamat, Nabi Isa diturunkan, kemudian baru meninggal, hidup sebagaimana biasa setelah membunuh Dajjal, meninggal dalam kondisi selamat. Tidak ditangkap, tidak dibunuh, dikejar-kejar, enggak. Kemudian yauma yub'atsu hayya, dan aku juga selamat tatkala dibangkitkan. Bukan dibangkit semua orang kafir, karena Yahudi meyakini Isa kafir. Ini bikin masalah, Isa bin Maryam ini bikin masalah. Dia datang, dia merubah-rubah Taurat. Memang benar, dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa merubah Taurat, ada yang haram dihalalkan oleh Nabi Isa alaihissalam, diringankan, ya. Disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Isa, wa uhilla lakum, aku menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan bagi kalian sebelumnya di Taurat. Dan kita tahu bahwasanya Taurat menerima nasikh dan mansukh, ya, nasikh dan mansukh. Oleh karenanya Allah membantah seperti kisah Yakub, ya. Yakub kata Allah, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunzala Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu makanan halal bagi Bani Israel kecuali yang Yakub haramkan untuk dirinya, padahal Taurat belum turun. Jadi ada hukum dulu makanan halal bagi Bani Israel, kemudian dirubah oleh Yakub, dia haramkan dirinya, berarti terjadi nasikh mansukh. Padahal Taurat belum muncul, ya. Ya, kalau sebelumnya bisa terjadi nasikh mansukh, maka di Taurat juga bisa terjadi nasikh mansukh. Sebagian hukum-hukum Taurat dinasihkan oleh Injil melalui Nabi Isa alaihissalam.
dimansuhkan. Sebagaimana juga nanti Injil dan Taurat dimansuhkan lagi oleh Al-Quran. Nah, mereka tidak terima, kata mereka Nabi Isa ini hanya datang bikin masalah, merubah-rubah Taurat, dia kafir, dibangkitkan nanti dalam kondisi kafir. Ini dibantah semuanya oleh Allah. Makanya inilah rahasianya kenapa Allah mengatakan wassalamu, assalam. Alif lam ada di sini. Beda dengan Nabi Yahya wassalamun pakai nakirah. Ini wassalam artinya istigraq, artinya seluruh keselamatan dirasakan oleh Nabi Isa dalam 3 kondisi genting ini. Sebelum saya lanjutkan, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya perlu ingatkan di sini ada salah fatal disampaikan oleh dai liberal atau yang terpengaruh dengan mereka. Mereka mengatakan ini dalil, ayat ini dalil ya tentang bolehnya kita mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena Allah berfirman di sini, wassalamu alayya yauma wulidtu. Allah berfirman di sini, keselamatan atasku ketika aku dilahirkan. Perhatikan, mereka potong ayat sampai di sini saja. Keselamatan atasku ketika aku dilahirkan. Nah, keselamatan, selamat lahir. Allah sendiri mengucapkan selamat Natal kepada Nabi Isa. Allah mengatakan, selamat lahirmu wahai Isa. Ini perkataan sebagian orang seperti, ya tidak usah kita sebut namanya, intinya sebagian orang liberal, mereka berdalil dengan ini. Ya. Maka kita bilang ini adalah tafsir yang ngaco. Tidak ada seorang pun menafsirkan demikian. Dan ini mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Assalam di sini bukan selamat, bukan tahniah. Bukan selamat. Selamat ini doa keselamatan. Ya. Kita kalau di Madinah, kalau misalnya kita berjalan terus kaki kita lagi sakit, langsung mereka bilang selamat. Bukan artinya selamat sakit kakimu, tapi semoga kau sembuh, semoga kau selamat. Jadi salam di sini bukan selamat bahasa Indonesia. Assalam sini doa seperti assalamualaikum. Assalamualaikum bukan selamat alaikum, bukan. Assalamualaikum artinya keselamatan sekalian. Ini diistilahkan tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Indonesia, istilah Indonesia. Kalau kita selamat makan, selamat tidur itu mungkin tahniah, ya maksudnya ucapan selamat hari raya itu lain bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab assalam ini bukan begitu. Ini bahaya menafsirkan Al-Quran dengan bahasa bukan bahasa Arab tapi dengan bahasa istilah Indonesia yang berbeda dengan maksud dari ayat ini. Ini kita sudah jelaskan tadi maksudnya assalam maksudnya keselamatan. Bukan selamat lahir. Terus itu bantahan yang pertama. Yang kedua lanjutkan ayatnya dong, jangan berhenti di sini. Keselamatan juga bagiku tatkala aku mati dan tatkala aku bangkit. Berarti kalau disyariatkan kita mengucapkan selamat lahir wahai Isa, sama kita juga harus mengucapkan selamat mati Nabi Isa, gembira dengan wafatnya Nabi Isa. Kan sama ini satu konteks ayat. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku. Kalau kita artikan keselamatan dengan selamat bergembira atas lahirnya Nabi Isa, berarti kita juga gembira selamat matinya Nabi Isa. Dan siapa yang gembira dengan wafatnya seorang nabi? Enggak ada yang gembira, semuanya sedih. Kemudian kalau Nabi Isa bangkit nanti pas di selamat wahai bangkit di padang mahsyar. Oleh karenanya hati-hati dengan orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan hawa nafsunya, hati-hati. Ya. Bayangkan ini ayat isinya bantahan bahwasanya Nabi Isa bukan anak Allah, justru dijadikan dalil untuk menyatakan selamat Nabi Isa anak Allah. Luar biasa ini penafsiran ngaco. Ya, saya ulangi, ini ayat Allah kita bawakan, semua Allah dibawakan nanti di akhir ayat untuk membantah orang-orang Nasara yang mengatakan Nabi Isa punya anak, justru dijadikan dalil oleh orang liberal, diputar balik oleh orang liberal untuk melegalkan mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Selamat kelahiran Isa sebagai anak Tuhan. Jadi hati-hati ya. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi ya. Kemudian kita mengikuti tafsiran-tafsiran yang ngawur. Taib. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ketika Nabi Isa berbicara demikian ya. Jadi ini semua mukjizat, ini semua yang kita bahas ini semua ya adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam berbicara ketika masih kecil. Masih digendong. Masih digendong. Nah, mukjizat ini tidak ada dalam Injil. Ini mukjizat ini
tidak ada disebutkan sama sekali di Injil. Saya sudah buka juga Injil tersebut. Baik Injil Lukas yang menceritakan kelahiran Nabi, baik Injil Matius, tidak ada yang menyebutkan mukjizat Nabi Isa bicara tatkala masih kecil. Al-Quran menguji Nabi Isa lebih daripada mereka. Ini mukjizat luar biasa. Bahkan sebagian mereka mengingkari, kata mereka tidak benar Nabi Isa ngomong masih kecil. Dia bilang Al-Quran menetapkan demikian. Kenapa tidak mungkin? Ya masa mungkin anak kecil bisa ngomong lah. Nabi Isa lahir tanpa bapak itu juga lebih tidak masuk akal daripada bisa ngomong masih kecil. Mana lebih aneh? Bisa ngomong masih kecil atau lahir tanpa bapak? Lebih aneh lahir tanpa bapak. Kalau itu mungkin, ini juga mungkin. Ya. Ini tidak ada dalam Injil secara mutlak, nggak ada. Disebutkan ada dalam Injil At-Tufuliyah, ya disebutkan. Tapi mereka tidak akui Injil tersebut karena ada Injil-Injil yang mereka tidak akui seperti Injil Barnabas, Injil Tufuliyah, Injil yang lainnya. Jadi, adapun dari Injil yang ada yang sekarang dicetak dalam Bible, ya, Lukas, Matius, Yohanes, sama Markus, ya. Kemudian dengan Rasail Rasul, puluhan Rasail Rasul, ya, itu semua tidak menyebutkan tentang mukjizat Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Ya. Ini adalah mukjizat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi pertanyaan kita, apakah Nabi Isa waktu masih kecil ngomong dan terus-terusan? Jawabannya tidak. Ya. Yang benar bahwasanya Nabi Isa ngomong cuma sebentar. Beliau berbicara sebentar karena ada keperluan. Artinya setelah itu beliau seperti hidup seperti biasa lagi, seperti semula, ya. Seperti semula, kemudian tidak lagi berbicara terus. Ya. Bukan berarti Nabi Isa masih kecil, masih digendong sudah berdakwah dan seterusnya. Tidak, ya. Dalil akan hal tersebut di antaranya adalah seperti dalam hadis Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalatha." Tidak ada yang berbicara tatkala masih digendong kecuali 3 orang. Ya. Isa, pertama Nabi Isa alaihissalam, kemudian adalah sahibu Juraij, anaknya yang dituduh anak zina dari Juraij. Yang ketiga adalah seorang anak yang digendong oleh ibunya, kemudian dia komentar terhadap ibunya. Adapun Nabi Isa alaihissalam ini dia berbicara. Adapun anaknya yang dituduh anaknya Juraij, kisah yang ma'ruf, Juraij seorang lelaki saleh dari Bani Israel yang kemudian dia sebagian orang hasad sama dia punya sauma'ah, punya tempat kuil ibadah di suatu tempat yang agak tinggi, maka orang-orang sekitarnya hasad sama dia, kata mereka mari kita uji Juraij, maka mereka kirim seorang wanita pezina yang sangat cantik jelita untuk menggoda Juraij. Namun waktu dia panggil Juraij, Juraij tidak mau ngelirik sama sekali, tidak mau lihat kepada wanita tersebut. Akhirnya wanita tersebut ketemu dengan penggembala kambing, kemudian dia pun berzina dengan anak kambing tersebut. Akhirnya dia datang setelah hamil. Orang-orang bertanya, kenapa kau hamil? Saya berzina, Juraij telah menggauliku. Akhirnya orang-orang pun ngamuk. Kemudian Juraij diturunkan. Kemudian sauma'ahnya dihancurkan. Tempat kuil ibadahnya dihancurkan. Akhirnya Juraij mengatakan, saya ingin sholat. Panggil, mana wanita pezina tersebut? Dibawa anaknya. Mana anak itu? Juraij sholat, dia berdoa. Kemudian dia mengorek anak tersebut dengan jarinya. Dia mengatakan, man abuk, siapa ayahmu? Anak itu berbicara, ra'il ghanam. Bapak saya adalah penggembala kambing. Hanya ngomong sebentar aja itu aja, tidak terus ngomong terus. Tapi ini ngomong ada keperluan untuk membersihkan Juraij dari tuduhan dia telah berzina kepada wanita tersebut. Maka anak tadi ngomong berkat doanya Juraij, siapa bapakmu? Kata dia, ra'il ghanam, penggembala kambing. Dia bisa ngomong. Anak ketiga, Nabi SAW sebutkan, tatkala ada seorang ibu sedang menggendong anaknya sedang disusui, ya. Kemudian ada seorang lelaki lewat di hadapan sang ibu, kaya raya, mewah, maka ibu ini berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku yang saya gendong ini seperti lelaki kaya raya ini. Ya. Tiba-tiba bayi ini kemudian ngomong, dia melepaskan susuannya, dia berkata, Allahumma la taj'alni mislahu. Dia berkata, ya Allah jangan jadikan aku seperti laki-laki itu. Ibunya kaget. Bisa ngomong. Tahu-tahu ya, lewat lagi seorang yang miskin, ya. Seorang budak wanita yang miskin. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti budak wanita yang miskin ini. Maka anak ini tiba-tiba ngomong, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti budak wanita yang miskin tersebut. Ya, kemudian ibunya ngomong sama sang anaknya, kenapa begitu kau berdoa? Anaknya berkata,
itu yang laki-laki sombong, adapun wanita ini tertuduh dikatakan mencuri, berzina padahal dia tidak melakukannya. Sudah selesai. Ini 3 anak ini tidak disebutkan dia ngomong terus, dia ngomong ada keperluan saja. Sama Nabi Isa alaihissalam ketika dia ngomong, kenapa? Untuk, perhatikan sini, kenapa dia bisa ngomong? Kenapa dia ngomong cuma sebentar? Dalam rangka untuk membebaskan ibunya Maryam dari tuduhan berzina. Bagaimana caranya? Tidak ada bukti. Memakai DNA zaman dulu tidak ada. Sekarang Maryam pulang dalam kondisi hamil, orang-orang pada menegurnya. Kira-kira siapa yang bisa membuktikan dia tidak berzina? Tidak ada cara lain kecuali malaikat turun kasih tahu dia tidak berzina, mereka beriman. Kalau tidak dengan cara malaikat, terus dengan cara apa? Dengan cara Isa ngomong, saya bukan anak zina, saya adalah utusan Allah. Ya. Maka di antara bantahan para ulama terhadap Nasara, terus bagaimana Nabi Isa kemudian tidak dirajam? Padahal kita tahu dalam aturan Yahudi kalau ada wanita berzina maka dirajam. Kenapa Maryam selamat dari rajam? Cara apa? Apakah ada malaikat kasih tahu seluruh masyarakat? Ya. Kalau dalam cerita mereka, dalam buku Injil disebutkan malaikat datang kepada Yusuf An-Najjar. Jadi saya bacakan versi Injil. Jadi Maryam ini rajin ibadah. Kemudian dia bertunangan sama namanya Yusuf dari Nazaret. Kemudian setelah bertunangan, ternyata Maryam didatangi oleh Jibril, kemudian dia mengandung. Akhirnya laporkanlah kepada Yusuf. Yusuf jadi ragu-ragu gimana ini mau nikah sama Maryam. Tapi dia tahu ini Maryam wanita salehah. Akhirnya ada malaikat datang kepada Yusuf, entah lewat mimpi atau hadir, kemudian mengatakan itu bahwasanya Maryam itu tidak berzina, tapi dia adalah anak Tuhan atau semisalnya ya. Kemudian akhirnya Yusuf menikah dengan Maryam padahal dalam kondisi apa? Dalam kondisi hamil. Taib. Kalau Yusuf ngerti, terus bagaimana masyarakat Bani Israel? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana mereka ngerti? Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mukjizat Nabi Isa bicara sejak kecil itu ada dalam rangka untuk menghilangkan tuhmat tuduhan kepada Maryam bahwasanya dia telah berzina, maka perlu Nabi Isa berbicara. Namun Nabi Isa berbicara secukupnya, setelah itu dia hidup seperti biasa, kemudian setelah dia besar dia menjadi seorang rasul, kemudian dia berdakwah. Tapi para misal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai di sini aja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan besok, masih sedikit tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.